Oke, halo teman-teman dimanapun kalian berada. Gue mau bersaksi lagi tentang bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan gue sehari-hari. Gue pernah menyaksikan kalau berkat Tuhan itu bukan hanya sekedar materi, tetapi damai sejahtera, sukacita itu menurut gue berkat Tuhan yang menurut gue luar biasa. Karena banyak orang yang punya uang, punya segalanya, punya materi yang berlimpah, tetapi kadang dia nggak mempunyai damai sejahtera, nggak punya ketenangan dalam hati, nggak punya ketenangan dalam pikiran gitu loh. Makanya gue bilang kemarin itu damai sejahtera itu menurut gue berkat yang lebih dari sekedar materi. Kalau materi itu menjadikan kita itu bahagia, tapi bukan menjadikan kita itu sukacita. Karena menurut gue bahagia dan sukacita itu satu hal yang berbeda. Karena kebahagiaan itu bisa didapat dari lingkungan sekitar. Ibarat kata kebahagiaan itu bisa didapat dari luar gitu. Contoh kita dapat lotre lah misalkan, atau misalkan kita dapat hadiah dari siapa gitu. Itu kita bahagia. Tapi kalau sukacita itu kebahagiaan yang datang dari dalam. Contoh rasa sukacita yang dari dalam itu ya ucapan syukur. Ya bersyukurlah. Tuhan itu melimpahkan damai sejahtera, sukacita dalam hidup gua gitu. Gua kerja itu Tuhan menyertai dengan damai sejahtera dan sukacita. Jadi terkadang walaupun pekerjaan terasa berat, tapi kalau kita penuh dengan sukacita, kerjaan itu nggak akan terasa jadi berat gitu, karena kita mengerjakannya dengan senang hati, dengan penuh sukacita gitu. Beda halnya kalau pekerjaan itu, misalkan pekerjaan udah berat, kemudian kita mengerjakannya dengan bersungut-sungut atau dengan mengeluh, itu akan makin berat. Itu sering banget gue alami kalau misalkan gue dapat pekerjaan ekstra ya gitu ya, maksudnya yang memang mengharuskan gue kerja ekstra gitu. Tapi kadang kan gue berpikir, gue waktunya pulang, udah waktunya pulang tapi masih disuruh kerja gitu. Nah itu kalau kita semakin pikiran kita semakin semerawut, maksudnya tetap nggak bersyukur atau gimana, mengeluh dengan pekerjaan itu, kita akan merasa pekerjaan itu sangat berat. Tetapi kalau misalkan kita menerima pekerjaan itu dengan penuh sukacita, maksudnya ya walaupun agak sedikit kecewa mungkin ya, maksudnya emang waktunya pulang kok disuruh kerja gitu. Tapi kalau kita melakukan pekerjaan itu dengan penuh sukacita, kita akan terbantu karena kita mengerjakannya itu dengan penuh sukacita dan ya kita tenang gitu. Jadi rasanya ya enjoy aja gitu. Gue mau bersaksi lagi yang kemarin pernah gue bilang, gue pernah mengalami hal-hal yang di luar logika. Kebaikan Tuhan yang gak pernah gue pikirkan sama sekali, dan keajaiban yang Tuhan berikan di kehidupan gue. Tapi itu real, itu nyata, benar-benar terjadi dalam kehidupan gue. Jadi begini, gereja gue itu kalau misalkan ada hari-hari tertentu, misalkan ada hari kemerdekaan gitu ya, terkadang di gereja gue itu menyesuaikan tema gitu. Misalkan hari kemerdekaan 17 Agustus, kita untuk mengingat para perjuangan pahlawan, jadi kita para pelayan Tuhan, para pemusik, para song leader itu menggunakan atribut atau misalkan seragam kayak seragam tentara gitu, kemudian bawa atribut apa gitu. Kemudian misalkan lagi ada hari Kartini nih, yuk kita yang ibu-ibu pada pakai kebaya, kemudian yang cowok-cowok ya pakai baju adat lah karena menyesuaikan yang ibu-ibu gitu. Nah waktu itu lagi ada event Xinjia, jadi tahun baru Cina. Kebetulan gembala gue kan orang Cina, jadi ya masih merayakan, misalkan lagi tahun baru Cina ya memeriahkan tahun baru Cina gitu. Nah anak-anak kecil, kemudian orang-orang dewasa juga disuruh pakai baju merah. Yang orang dewasa pakai baju merah, anak-anak kecil pakai baju merah. Nah guys, gue itu punya anak masih umur 5 tahunan lah. Nah namanya masih kecil, teman-temannya pada pakai baju merah, pakai baju, ya pokoknya antusias lah untuk ngikutin acara-acara itu, untuk memeriahkan gitu. Anak-anak yang lain pada pakai baju merah. Nah dikala itu gue itu benar-benar lagi dalam keadaan yang terpuruk. Hari gajian itu masih lama.
Ya gue sebagai seorang bapak, gue juga punya perasaan yang ngenes gitu. Anak kita antusias banget buat ngikut acara begitu. Seneng banget pada pakai baju merah, teman-temannya pada pakai baju merah. Cuma di kala itu gue gak punya uang untuk membeli baju. Perasaan gue tuh campur aduk lah, semrawut. Lagi gak ada uang tapi ada acara yang mengharuskan kita membeli baju buat anak. Kita itu kasihan sama anak. Anak udah antusias, masa anak yang lain pada pakai baju merah, kita pakai baju anak pakai baju beda sendiri gitu loh. Kan ngelihatnya kasihan gitu. Nah di situ gue ngerasa, waduh, bener-bener hancur. Bener-bener perasaan gue tuh hancur. Dalam artian tuh ngelihat anak lagi pengen seneng tapi kita nggak bisa nyenengin gitu. Sampai pada akhirnya karena nggak ada uang, pikiran gue udah semrawut, jadi akhirnya kita ribut lah dalam rumah tangga, suami istri itu ribut. Istri gue bilang, kalau sampai nggak ada baju, dia nggak akan ibadah. Ya gue juga mikir sih, maksudnya ya malu juga gitu loh. Maksudnya adalah kalau ibadah yang lain pada pakai merah, anak gue nggak pakai sendiri kan, ya gue juga malu sendiri gitu loh. Jadi aduh gue udah campur aduk deh, udah semrawut. Jadi sebelum itu udah ada pengumuman pokoknya hari Minggu depan itu pakai baju ini. Oke lah, gue usahain untuk cari uang buat beli baju buat anak. Tetapi sampai hari H gue gak dapet uang. Akhirnya gue sama istri ribut, berantem. Sampai istri bilang kalau gak ada baju dia gak akan ibadah. Akhirnya di situ gue bilang sama Tuhan, Tuhan aku udah berusaha, aku udah nggak tahu mesti gimana. Dan gue ngomong gitu tuh sambil mandi. Jadi gue bilang sama Tuhan, cuma bilang Tuhan aku nggak ngerti lagi mesti gimana lagi. Gue udah berusaha Tuhan, masa gara-gara baju kita sampai jadi nggak ibadah gitu. Pokoknya gue udah bilang sama Tuhan, udahlah Tuhan, gue udah berserah deh, gue udah serahin sama Tuhan, gue nggak ngerti mesti gimana lagi. Gue bilang udah berserah, gue udah nggak ngerti deh gitu. Akhirnya gue udah selesai mandi, kemudian gue mau ganti baju, gue buka lemari. Pokoknya intinya di hari itu gue mau ibadah. Intinya itu aja, gue mau ibadah. Gue nggak tahu mesti gimana lagi. Intinya gue udah ibadah aja gue. Istri gue nggak ibadah, ya udah, gue nggak apa-apa. Gue mikir begitu. Nanti gue pikir alasannya ya ini itulah. Gue mikirnya gue udah punya plan begitu. Kalau misalkan ditanya lo anakmu, gue ya udah punya plan lah, udah punya jawaban. Gue begitu buka-buka baju, ada uang 100.000 guys. Ada uang 100.000. Di situ gue bilang, waduh, Tuhan terima kasih. Dan satu hal, gue gak pernah nyimpen uang di lemari di bawah baju. Gue gak pernah sama sekali. Sama sekali gak pernah. Nah disitulah keajaiban Tuhan. Mungkin sepertinya cerita ini kayak aneh ya. Tapi itu real, itu nyata terjadi dalam kehidupan gue. Itu benar-benar nyata. Itu pengalaman maksud gue yang di luar logika gue. Gue nemu duit di bawah baju. Sementara gue gak pernah sekalipun nyimpen uang itu di bawah baju. Mau berapapun gue gak pernah nyimpen uang itu di bawah baju di lemari. Gak pernah sama sekali. Nah di situ gue cuma bilang sama Tuhan, terima kasih. Habis itu gue kasih tahu lah sama istri gue. Bukan ngasih tahu, gue nanya dulu. Kamu nyimpen uang di bawah baju? Enggak, gak pernah. Akhirnya gue kasih tahu, gue kasih unjuk. Dan puji Tuhan,
Hari H itu langsung kita ke pasar beli baju warna merah. Tuhan gak akan pernah terlambat menolong. Tuhan gak akan pernah terlambat menolong kita. Itu yang bikin gue makin yakin, makin percaya Tuhan gue nyata, Tuhan gue real, bener-bener ada dalam kehidupan gue dan menyertai hidup gue. Sebelum-sebelumnya gak pernah gue begitu, karena sebelum-sebelumnya gue gak pernah punya pengharapan. Gue mau berharap sama siapa? Tapi semenjak gue kenal Tuhan Yesus, pengharapan itu nyata. Untuk next video gue mungkin akan sharing tentang rumah tangga. Karena yang gue pelajari itu dalam sebuah berumah tangga itu bukan cuma sekedar modal cinta. Tapi banyak hal. Orang berumah tangga itu bukan sekedar modal cinta. Makanya orang banyak bercerai karena nggak ngerti gimana harus berumah tangga. Oke lah kalau misalkan pacaran oke lah dengan cinta. Cuman kalau sudah berumah tangga, itu cinta itu nomor sekian. Untuk pondasi ya. Memang kita dalam berkeluarga itu kan memang harus ada cinta. Tetapi cinta saja nggak cukup. Cinta aja nggak cukup untuk sebuah rumah tangga. Jadi mungkin next videonya gue akan sharing tentang rumah tangga. Dan teman-teman, gue berumah tangga itu udah 16 tahun berumah tangga. Dan ya banyaklah lika-liku berumah tangga. Tetapi kalau kita mengerti bagaimana harus berumah tangga dan pondasinya berumah tangga seperti apa, kita pasti akan kuat. Karena ya memang laki-laki dan perempuan itu kan berbeda. Dari yang luar sampai yang paling dalam itu berbeda. Dan kalian mesti tahu, menyatukan dua pribadi yang berbeda itu sangat-sangat sulit. Kalau nggak ngerti ya kalian yang ada ribut terus, berantem terus. Ya bukan berarti gua nggak ribut nggak berantem. Gua ribut berantem, tetapi kita itu mengerti gimana menangani sebuah persoalan, gimana menangani sebuah problem dalam berumah tangga gitu. Karena rata-rata orang-orang yang bercerai gitu ya, kalau ditanya masing-masing pasti masih saling mencintai. Masih saling mencintai, tetapi kenapa bercerai? Karena mereka nggak ngerti gimana harus berumah tangga, bagaimana pondasinya berumah tangga gitu. Oke, mungkin next time gue akan sharing tentang berumah tangga gitu. Bukan berarti gue itu udah baik dalam rumah tangga, enggak. Tetapi kita mau sharing aja. Karena sampai sekarang pun gue masih belajar bagaimana harus bersikap kepada istri. Apalagi sekarang anakku udah 2, jadi bagaimana gue harus menjadi seorang bapak yang baik, seorang suami yang baik. Walaupun ya kadang masih banyak hal-hal yang mesti gue perbaiki. Karena ya kadang ego gue juga masih gede, masih tinggi gitu. Nah itu salah satu hal yang mesti kita pahami dalam berumah tangga. Jadi banyak hal yang mesti diperhatikan, bukan sekedar cinta. Cinta diperlukan, tetapi untuk berumah tangga tidak hanya cinta yang kita perlukan, tetapi banyak aspek lain yang harus kita mengerti supaya kita bisa menjalani rumah tangga ini dengan baik. Oke guys, terima kasih. See you next time. Mungkin next videonya gue akan bercerita lagi tentang sharing tentang rumah tangga. Oke guys, teman-teman, sebetulnya gue punya lagu itu bagus menurut gue, dan gue pingin banget nyanyiin dan pingin banget gue rilis, tapi masih dalam proses recording. Dan gue rekaman sendiri, nyanyi sendiri, main gitar sendiri, main bass sendiri, main drum sendiri. Jadi semuanya gue kerjain sendiri, one man show. Jadi bikin video klip juga sendiri, semuanya gue kerjain sendiri. Makanya butuh beberapa waktu untuk mengerjakan semuanya itu. Tapi lagu ini keren, asli. Jadi
Eh, menurut gue keren, tapi nggak tahu menurut kalian gitu. Lagu ini tentang sebuah penyembahan kepada Tuhan, penyembahan kepada Yesus. Oke guys, mungkin ya semoga cepat jadi. Oke teman-teman, nanti kalau udah jadi gue share. Oke, see you next time. God bless you, Tuhan Yesus memberkati.